Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita bisa berjumpa yang insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin kita sudah belajar tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh yang menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Dalam penyebaran Islam di Indonesia, jalur yang paling mendominasi yaitu jalur perdagangan. Tetapi peranan wali dan ulama juga memiliki andil besar dalam penyebaran Islam. Contohnya di Pulau Jawa. Islamisasi di Pulau Jawa memiliki suatu kekhasan, yaitu dilakukan oleh sekelompok mubalik Islam yang kita kenal dengan nama Wali Songo. Selain Wali Songo, ada juga ulama yang terkenal dari Sumatera yaitu Abdur Rauf Asingkili, dan dari Kalimantan yaitu Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian dari Jawa ada juga selain Wali Songo yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Seterusnya, bagaimana peranan mereka dalam penyebaran Islam di Indonesia? Mari kita simak materi berikut ini. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang Wali Songo, yaitu ulama yang berjumlah 9 yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Dari mereka semua ada yang berstatus ayah, anak, maupun kakek ya. Akan mulai mempelajari tentang biografi satu persatu dari Wali Songo. Yang pertama yaitu Sunan Gresik. Nama aslinya yaitu Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir di Samarkand, Uzbekistan, daerah Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi dan makamnya ada di Gresik, Jawa Timur, yang kita tahu bahwa itu dijadikan bukti bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Kemudian beliau mempunyai anak yang bernama Raden Rahmat dan Raden Santri, di mana Raden Rahmat itu sendiri yaitu kita kenal dengan nama Sunan Ampel. Sedangkan Sunan Ampel sendiri nama aslinya yaitu Raden Rahmat. Beliau dianggap sebagai sesepuhnya oleh para wali, karena pada saat Wali Songo berkumpul, yang paling tua yaitu Sunan Ampel. Kenapa bukan Sunan Gresik? Karena saat para Wali Songo yang lain berkumpul, Sunan Gresik sudah wafat. Jadi yang paling tua yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren di Ampel, Surabaya, yang sampai sekarang menjadi pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Beliau diperkirakan wafat pada tahun 1494 Masehi di Demak dan dimakamkan di Masjid Ampel, Surabaya.
Sunan Ampel sendiri mempunyai beberapa anak, diantaranya yang menjadi sunan yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Ampel mempunyai falsafah yang paling terkenal yaitu moh limo atau tidak mau 5 perkara. Yang pertama, moh mabuk, moh main, moh madon, moh madat, moh maling. Kalau di Indonesia kan moh tidak mau tidak mau mabuk, tidak mau main judi, tidak mau main perempuan, tidak mau narkoba, tidak mau minum. Itu yang falsafah yang terkenal dari Sunan Ampel. Selanjutnya yaitu Sunan Giri. Nama aslinya yaitu Ainul Yakin atau Raden Paku. Beliau adalah putranya Maulana Ishak yang merupakan saudaranya Sunan Ampel. Sunan Giri adalah keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Jadi masih keturunan dari Nabi Muhammad. Beliau juga merupakan murid dari Sunan Ampel dan satu perguruan dengan Sunan Bonang. Sunan Giri mendirikan pondok di Giri Kedaton Gresik. Selanjutnya menjadi pusat dakwah Islam di sana. Sunan Girilah yang berdakwah sampai ke luar Jawa, diantaranya sampai ke Maluku, ke Lombok, dan Bima. Sunan Giri mempunyai karya yang sangat banyak, diantaranya yaitu Asmorodono dan Pucung. Beliau juga menciptakan permainan anak-anak yaitu julengan, geblek-geblek suweng. Sunan Bonang. Sunan Bonang nama aslinya yaitu Maulana Makdum Ibrahim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Kemudian nama Sunan Bonang itu diambil dari nama sebuah desa yang berada di Rembang. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi dan makamnya sekarang berada di Tuban. Sunan Bonang mempunyai banyak karya, diantaranya yaitu lagu Tombo Ati yang mungkin kalian sudah sering dengarkan. Itu merupakan karya inovasi dari Sunan Bonang. Sunan Bonang juga mengarang kitab Tanhibul Ghafilin. Beliau juga ahli dalam menjadi dalang, sangat piawai sekali beliau. Beliau sangat gemar mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam seperti perseteruan Kurawa dan Pandawa. Selanjutnya yaitu Sunan Derajat. Nama aslinya yaitu Raden Kosim. Beliau merupakan anak dari Sunan Ampel yang dimana merupakan adik dari Sunan Bonang. Beliaulah wali yang mempelopori penyantunan anak-anak yatim dan orang sakit, yaitu Sunan Derajat. Beliau mendirikan pondok pesantren di daerah Desa Derajat, Kecamatan Patiran, Lamongan. Sunan Derajat diperkirakan wafat pada tahun 1522 Masehi, sedangkan beliau lahir pada tahun 1470 Masehi. Di makam beliau ada 7 filosofi yang terkenal. Yang paling terkenal yaitu yang terakhir, nomor 7. Menehono teken marang wong kang buta, menehono mangan marang wong kang tuwe, menehono busana marang wong kang udo, dan menehono niya marang wong kang kudenan. Maksud dari falsafahnya itu yaitu
berilah ilmu agar orang menjadi pandai, sejahterakanlah kehidupan masyarakat yang mungkin, ajarilah kesusilaan pada orang yang tidak punya malu, dan serta beri perlindungan kepada orang yang menderita. Itu merupakan falsafah dari Sunan Derajat yang berada di tangga saat menuju ke makam Sunan Derajat. Selanjutnya yaitu Sunan Kalijaga. Nama aslinya yaitu Raden Said. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi. Beliau adalah murid dari Sunan Bonang. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan yang sangat membaur dengan masyarakat. Sunan Bonang dimakamkan di daerah Kadilangu, Demak. Nah, di sana sampai sekarang masih ramai diziarahi oleh orang-orang dari seluruh Indonesia. Raden Sunan Kalijaga mempunyai anak yang menjadi Sunan, yaitu Raden Omar Said atau Sunan Muria. Selanjutnya yaitu Sunan Kudus. Nama aslinya yaitu Ja'far Shodiq. Beliau merupakan anak dari Sunan Kudus atau Raden Usman Haji, yaitu Raden Antri tadi yang merupakan anak dari Sunan Desik. Beliau berdakwah di daerah Kudus. Beliau merupakan keturunan Nabi yang ke-24. Sebagai seorang wali, beliau memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Di antaranya sebagai panglima perang, sebagai penasihat Sultan Demak, mursyid thariqah, dan hakim peradilan negara. Jika Sunan Kalijaga membaur dengan masyarakat biasa, Sunan Kudus berdakwahnya kepada para priayi dan penguasa. Beliau lahir sekitar tahun 1400 Masehi dan wafat pada tahun 1550 Masehi. Peninggalan beliau yang hingga saat ini masih bisa kita jumpai yaitu Masjid Menara Kudus yang berada di kota Kudus. Selanjutnya Sunan Muria. Nama aslinya yaitu Raden Umar Said. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dengan ibunya yang bernama Dewi Sarah. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujina, putri dari Sunan Mudung. Jadi Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Gaya berdakwah Sunan Muria seperti ayahnya, itu dengan kesenian dan kebudayaan. Tapi ia lebih menyukai tinggal di daerah terpencil jauh dari kota, yaitu di lereng Gunung Muria. Beliau sambil bercocok tanam, berladang, dan berdagang, beliau mengajarkan agama Islam. Karyanya yang terkenal yaitu Gending Sinom dan Kinanti. Jika dalam Kesultanan Demak, beliau berperan sebagai penengah dalam konflik tanah. Beliau wafat sekitar tahun 1560 Masehi dan dimakamkan di atas Gunung Muria, yaitu Sunan Gunung Jati, yang satu-satunya wali yang berada di Jawa Barat. Nama aslinya yaitu Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi. Beliau juga merupakan keturunan dari Rasulullah SAW. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi. Jadi sebelum itu beliau ada di Hadramaut.
atau Uzbekistan sana. Kemudian wafat beliau pada usia 120 tahun, atau tepatnya pada tahun 1568 Masehi. Makamnya beliau berada di Bukit Gunung Jati. Jadi itulah sekilas tentang profil dari para wali songo. Singkat, dan kita harus tahu bahwa mereka lah yang sangat berjasa atas adanya kita sekarang ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan bertemu dengan materi ulama di luar Jawa. Materi yang ini tentang Wali Songo Pak Anwar cukupkan sekian, kurang lebihnya Pak Anwar minta maaf yang sebesar-besarnya. Nantinya jika ada kekurangan, kelebihan, kritik dan saran bisa dilanjutkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.